Di luar negeri, jangan main-main dengan orang Gipsi. Ada seorang wanita tua Gipsi bermata satu. Karena tidak mampu membayar cicilan rumah, dia bertemu dengan staf kredit bank, memohon padanya untuk memohon atasannya, agar dirinya bisa menunda pembayaran, sehingga bank tidak menyita rumahnya. Christine yang baik hati, awalnya ingin membantu wanita tua dengan kasihan. Tapi tiba-tiba dia ragu, karena dia akan mendapatkan promosi. Jika dia membantu, maka akan merugikan kepentingan bank. Sehingga posisi wakil manajer pasti akan diambil oleh rekan lain. Dia menolak permintaan wanita tua itu. Wanita tua itu segera berlutut padanya, memegang tangannya dan memohon. Bahkan dia terus-menerus mencium roknya. Christine ketakutan dan terus mundur ke belakang. Tapi tidak sengaja dia membuat wanita tua terjatuh ke lantai. Aku memohon padamu. Dan kau mempermalukan aku. Dia diminta pergi oleh penjaga keamanan. Christine merasa bersalah dan ingin mencoba menghiburnya. Tapi tidak menyangka. Wanita tua itu dikeluarkan dari bank oleh penjaga keamanan. Manajer sangat puas dengan kinerja Christine. Dia juga memberitahunya bahwa dia menjadi pilihan pertama untuk posisi wakil manajer. Christine sangat senang karena akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tapi dia tidak tahu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Dia datang ke tempat parkir setelah pulang kerja, dan bersiap untuk pulang ke rumah. Tapi dia melihat mobil rusak di parkir di seberang. Sebuah Shell Sutra sedang berterbang di udara. Saat melihat lebih dekat, Shell itu seperti memiliki nyawa. Kemudian terbang ke kejauhan, dan sebuah bayangan gelap muncul di kursi belakang. Itu adalah wanita tua Gipsi. You shamed me. Dalam kekacauan, Christine mengambil mesin Hector untuk melawan wanita tua itu. Kemudian rambutnya ditarik olehnya. Dia menginjak gas dan mobil mundur dengan cepat. Saat dia hampir mati dicekik, dia kembali menginjak gasnya, dan juga memakai sabuk pengaman pada dirinya. Wanita tua tanpa gigi tetap menyerang dengan kejam. Tapi cara serangan itu sangat menjijikkan. Setelah didorong, dia kembali memakai gigi palsunya. Tapi Christine mengambil sebuah penggaris. Wanita tua itu batuk. Penggaris langsung terbang keluar. Christine mengambil kesempatan untuk menendangnya hingga terbang keluar. Tapi dia mengangkat barang berat untuk menghancurkan kaca jendela. Setelah membuka pintu mobil, dia menyeret Christine keluar dari mobil. Lalu dia melepaskan kancing di pakaiannya, dan membacakan mantra padanya. Kemudian dia mengembalikan kancing ke Christine. Saat dia terbangun kembali, hanya ada satu lalat terbang di depannya. Wanita tua itu sudah pergi. Tak lama kemudian, Christine dan pacarnya berjalan di jalanan. Dan ketika dia memutar kepalanya, dia melihat angin iblis. Tampaknya ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Agar aman, dia menemukan seorang nabi. Tapi saat upacara berlangsung, kaca tiba-tiba pecah tanpa alasan. Ekspresi nabi juga semakin berat. Tampaknya merasakan sesuatu yang mengerikan. Ekspresi nabi itu sangat berat. Dia bilang Christine dikutuk oleh orang lain. Jadi terjerat dalam roh jahat. Ketika dia sampai di rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba ada angin di dalam ruangan. Semua lampu juga padam. Pot dan wajan mengeluarkan suara yang bising. Dan hal yang paling menakutkan adalah, bayangan roh jahat muncul di pintu. Sebuah kekuatan yang kuat memukul Christine hingga terjatuh. Dan ketika dia tidur di malam hari, seekor lalat masuk ke dalam ruangan. Ia terbang ke wajah Christine. Ia masuk ke lubang hidung. Kemudian keluar lagi. Kemudian memanjat ke bibir. Lalat merangkak masuk ke mulut Christine. Dia tiba-tiba batuk keras dan terbangun dari tidurnya. Baru saja akan tidur lagi. Orang yang berbaring di sampingnya bukanlah pacarnya. Rupanya ini adalah mimpi buruk. Tapi apakah hanya itu? Christine baru saja datang ke tempat kerja. Rekan yang sedang berebut posisi dengannya langsung datang berbicara dengannya.
Christine tanpa sengaja melihat tangan kotor yang akrab. Ini persis sama dengan wanita tua Gypsy itu. Lepaskan cakar jelekmu dari mejaku. Rekannya terkejut dan segera pergi. Kemudian Christine mimisan. Manajer menyerahkan tisu padanya. Tapi darah seperti air mancur menyembur keluar dari hidung Christine dan mengenai seluruh badan manajer. Christine juga ketakutan. Dia buru-buru berlari keluar dari bank. Dia menemukan rumah wanita tua itu. Ingin memintanya untuk mengangkat kutukannya. Tapi tidak disangka dia sudah mati. Melihat foto wanita tua itu, Christine ketakutan dan terus mundur ke belakang. Tidak sengaja dia terjatuh. Saat dia membuka mata, ini adalah mayat wanita tua itu. Tiba-tiba meja roboh. Christine terjatuh bersama dengan mayat. Singkirkan dia. Seseorang berusaha mengangkat mayat itu. Rambut Christine tersangkut pada tangan wanita tua itu. Dia bertemu Nabi lagi. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, wanita tua itu mengutuk pada kancingnya, lalu mengembalikan kepada Christine, sehingga bisa memanggil penyihir, untuk menyiksa pemilik kancing itu, dan 3 hari kemudian akan membawa arwahnya. Nabi menasihati Christine, agar menenangkan penyihir dengan darah, seperti membunuh kucing atau anjing. Tapi Christine tidak ingin melakukannya, karena dia adalah seorang vegetarian, dan tidak akan pernah membunuh. Namun saat Christine pulang ke rumah, dia disiksa terus oleh penyihir, sehingga dia terpaksa mengambil pisau, dan membunuh kucing sendiri. Kemudian dia menguburkan kucingnya, berharap agar penyihir bisa melepaskannya. Tapi sayangnya, saat dia sedang makan malam dengan keluarga pacarnya, ketika akan mencicipi kue, tiba-tiba melihat bola mata yang keluar. Dia mulai batuk keras. Seekor lalat terbang keluar dari mulutnya. Ya ampun, suara penyihir mengelilingi telinganya. Ada ketukan keras di luar pintu. Tampaknya dia sedang di luar pintu. Gadis itu melemparkan gelas dengan kemarahan. Oke, aku bisa mendengarmu. Menjauh dariku. Dia diperlakukan sebagai psikopat oleh keluarga pacarnya, sehingga dia segera melarikan diri. Dia menemukan Nabi, dan menuduh caranya tidak berguna sama sekali. Tapi Nabi menyarankan, agar dia berbicara langsung dengan penyihir, untuk menghentikannya mengambil nyawanya. Dan untuk memanggil penyihir, dia harus mengundang seorang wanita ajaib, dan membayar biaya sebesar $10.000, untuk mengumpulkan uang. Christine menemukan manajernya, ingin lebih awal mengambil gajinya setelah promosi. Tapi manajer mengatakan kepadanya, karena nasabah pinjaman yang Anda miliki, tiba-tiba direbut oleh bank lain. Atasan mencurigai bahwa ada pengkhianat di dalam bank, yang membocorkan dokumen pembayaran kepada bank lain. Dan kamu yang paling dicurigai. Jadi posisi wakil manajer ini, mungkin akan diberikan kepada orang lain, dan tidak mungkin mengambil gaji lebih awal. Christine yang tidak memiliki cara lain, bersiaplah untuk menjual properti untuk mengumpulkan uang. Tapi dia hanya mendapatkan $3.800. Uang ini tidak cukup. Tapi saat itu, pacarnya tiba-tiba muncul, dan memberitahunya bahwa dia telah membayar imbalan wanita ajaib. Meskipun dia tidak pernah percaya hantu-hantu ini, tapi karena pacarnya bermasalah dengan itu, dia juga bersedia mencobanya. Christine datang ke rumah wanita ajaib. Dia mendapatkan dirinya akan digunakan sebagai umpan, untuk memaksa penyihir keluar, kemudian mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Mereka datang ke meja bundar. Bersiaplah untuk memulai upacara pemanggilan. Ada teriakan tangisan. Christine sangat terkejut saat melihat ke arah pintu. Seekor kambing diseret paksa ke dalam ruangan. Kemudian ia diikat ke meja bundar. Wanita ajaib mengeluarkan pisau dan bersiap memanggil penyihir. Dan dia mengingatkan Christine, ketika aku dirasuki penyihir, taruh tanganku di kepala kambing. Dia mencoba memaksa penyihir ke tubuh kambing. Kemudian meminta asisten membunuhnya dengan pisau. Upacara dimulai. Semua orang berpegangan tangan, dan membacakan mantra. Mereka memanggil penyihir bersamaan. Segera wanita ajaib dirasuki. Nabi memberanikan diri dan bertanya siapa dirinya. Dia menatap Christine dengan wajah meringis. Tidak sabar untuk mengambil nyawanya. Asisten mencoba mengambil pisau. Tidak. Christine melihat kambing dan penyihir.
Saat dia mengulurkan tangan padanya, segera dia menekan tangan penyihir pada kambing. Asisten langsung memontongnya dengan pisau. Tapi penyihir berhasil menghindar, dan berhasil menggigitnya. Kemudian asisten dirasuki oleh penyihir, dan dia menari dengan gembira. Nabi ingin membaca mantra untuk mengusir penyihir. Tapi penyihir mengendali kursi melalui udara, dan memukulnya hingga terjatuh. Christine panik dan ingin melarikan diri. Tapi mana mungkin dia bisa berhasil. Dia memuntahkan tubuh kucing. Lalu dia segera menyerang Christine. Wanita ajaib akhirnya terbangun. Dia membaca mantranya untuk mengusir penyihir. Cahaya berwarna darah keluar dari mulutnya. Akhirnya meninggalkan tubuhnya. Dan asisten berhasil selamat. Melihat penyihir yang berhasil diusir, Christine sangat senang. Dia bergegas memeluk wanita ajaib. Tapi dia langsung terjatuh lemas. Kemudian kehabisan napas dan detak jantung berhenti. Demi mengalahkan penyihir, dia telah mengorbankan nyawanya. Christine mengira mimpi buruk itu sudah berakhir. Tetapi Nabi mengatakan kepadanya, penyihir itu hanya diusir dan tidak dibunuh. Dia pasti tidak akan melepaskan kamu. Nabi memintanya untuk mengeluarkan kancingnya, dan masukkannya ke dalam amplop. Dengan memberikan kutukan ini kepada orang lain, maka kutukannya akan diteruskan kepada orang lain. Dan Nabi tidak mengatakan itu kepadanya, karena dia tidak ingin Christine menyakiti siapapun. Christine langsung terpikir. Dia menelpon pada rekannya, minta dia untuk tiba dalam 10 menit. Jika tidak, dia akan mengeksposnya kepada manajer, bahwa dia telah mencuri dokumen pembayaran, dan menyerahkan rahasia kepada bank lain. Rekannya segera tiba, dan memohon Christine untuk tidak mengeksposnya. Christine ingin menggunakannya sebagai ancaman, untuk memberikan kancing pada rekannya. Tapi melihat wajahnya yang kasihan, dia akhirnya tidak tega, dan tidak melakukan rencananya. Siapa yang harus dikirim ke neraka? Christine melihat berita di koran. Tiba-tiba ada ide berani. Dia menemukan Nabi, dan bertanya apakah bisa memberikan kutukan pada orang mati. Nabi berkata, jika orang mati memiliki mantra Gipsy, arwahnya akan gentayang selamanya. Maka itu bisa. Jadi gadis itu melaju ke pemakaman. Dia menggali kuburan wanita Gipsy tua. Kemudian membuka peti mati. Lalu dia mengeluarkan kancing yang dikutuk, dan dimasukkan ke dalam mulut mayat itu. Selamat tinggal. Christine yang berhasil mengangkat kutukan itu sangat senang. Bersiap untuk pergi keluar dan bermain dengan pacarnya. Tapi pacarnya menarik amplop keluar dari lengannya. Saat dia membukanya, itu adalah kancing terkutuk. Ketika dia di atas mobil pacarnya, secara tidak sengaja menjatuhkan amplop kancing di mobil. Dan dia mengambil amplop berisi koin pacarnya. Dia memasukkannya ke dalam mulut wanita tua itu. Bukanlah kancing itu. Dan kutukan belum diangkat. Christine benar-benar putus asa. Dia ketakutan dan terus mundur. Tidak sengaja dia jatuh ke rel kereta api. Kemudian kereta api datang. Dalam api neraka, Christine dilahap dengan cepat. Sampai akhir, dia masuk ke neraka.